Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat kejadian, selamat Anda sedang jomblo, dan selamat-selamat lain yang buat Anda selamat. Hari ini kita akan kembali ngebahas tentang teori lainnya di film Siksa Kubur. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan buat kalian, meski ini hanya sebatas teori. So, tanpa basa-basi lagi, this is video. Pada adegan Ibu Nani dan suaminya akan plesir, Ibu Nani tak sengaja menjatuhkan cincin angsa miliknya. Banyak yang bilang ini ada kaitannya dengan perkumpulan sekte. Namun, dalam filosofi sederhananya, cincin angsa atau burung angsa sering diungkapkan sebagai simbol kesetiaan kepada setiap pasangan, di mana Pak Pandi dan istrinya mereka selalu harmonis sampai mereka tua. Terlebih, Pak Pandi juga terlihat memakai sebuah cincin di jari manisnya. Jadi, andai kedua cincin itu disatukan, milik Pak Pandi dan milik Ibu Nani, maka akan terbentuk dua buah angsa yang mensimbolkan kesetiaan dalam sebuah hubungan cinta. Dan angsa juga bisa digambarkan sebuah sikap protektif kepada pasangannya, di mana yang kita tahu Pak Pandi selalu mencoba untuk melindungi Ibu Nani agar dia tidak melakukan apapun sendirian, karena Ibu Nani mempunyai sifat yang teledor. Namun dalam mitologi Celtic, angsa sering dihubungkan dengan para dewa dan dewi pada masyarakat Celtic, yang dimana mereka dipandang memiliki hubungan dengan komunitas dunia lain atau dunia roh dengan kemampuan supranatural mereka. Dan kalau kita ingat bagaimana Ibu Juwita melakukan ritual untuk memanggil roh yang sudah meninggal saat di Panti Jompo, apakah di sini diartikan Panti Jompo ini dihuni oleh sekelompok orang tua yang tidak percaya Tuhan dan agama? Itu bisa kita lihat pada peran Wahyu yang tidak percaya sama agama, serta pada peran Pak Handi di mana saat adegan ini dia berkata kepada Sita, "Apakah kamu percaya Tuhan, Sita? Saya akan percaya jika saya melihat buktinya sendiri." Atau di sini Ibu Juwita adalah seorang wanita yang menjadi penghubung dengan komunitas alam dunia lain. Apakah itu adalah sebuah komunitas sekte yang ada di tempat lain? Terlebih jika kita melihat bros yang dipakai oleh Ibu Juwita saat melakukan ritual pemanggilan roh di Panti Jompo. Serintas bros yang dipakai mirip dengan sebuah simbol Bahai, di mana kalau kita googling, Bahai adalah sebuah ajaran monoistik yang menekankan kesatuan spiritual pada seluruh umat manusia. Ajaran ini berdiri pada tahun 1863. Ajaran ini mempunyai sebuah prinsip: jika lampu agama meredup, maka keributan dan kekacauan akan terjadi. Maka dari itu, saat Sita melihat kekacauan yang ada di kota, Ibu Juwita menyalahkan Sita. Semua ini akibat Sita yang tidak percaya pada agama. Dan pada scene ini juga kita melihat beberapa sekelompok pemuda dengan wajah yang tersenyum-senyum dan sedikit tertawa. Mereka mengaku bisa merekam siksa kubur. Pada dasarnya kita tidak tahu apakah mereka benar-benar berhasil merekam atau para pemuda ini hanya ingin masuk TV saja dan ingin terkenal. Istilah sekarang panjat sosial dengan memanfaatkan isu agama tanpa mereka sadari efek yang mereka perbuat seperti apa. Ini merupakan sindiran sosial untuk kondisi sekarang, di mana banyak yang ingin pansos dengan isu agama tanpa mereka memikirkan efek yang akan terjadi. Pada adegan saat Sita sedang berdiskusi dengan Pak Wahyu di Panti Jompo, Pak Wahyu membuka sebuah laci dan di dalamnya ada sebuah majalah yang tertutupi oleh pistol. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, di mana di sini sekilas ada sebuah tulisan Begu Ganjang, di mana Begu Ganjang adalah sebuah cerita yang melegenda dari Sumatera Utara. Begu artinya roh dan Ganjang artinya panjang. Legenda ini mengisahkan tentang roh jahat yang terlahir dari energi negatif dan perasaan dendam. Namun Begu Ganjang lebih dari sekedar kisah seram saja. Cerita legenda ini membawa sebuah pesan moral dalam konteks budaya yang mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan yang benar dan menjauhi perbuatan yang jahat. Begu Ganjang merupakan peringatan akan konsekuensi buruk dari perbuatan negatif seperti iri hati dan juga dendam. Artikel ini mungkin merujuk kepada karakter Sita yang di akhir cerita
dia akan menerima sebuah konsekuensi atas perbuatan negatifnya, di mana pencarian Sita tentang siksa kubur diawali dari rasa dendam atas peristiwa yang terjadi pada ibu dan ayahnya serta yang menimpa Adil kakaknya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika Adil mempunyai perbuatan yang menyimpang dalam pekerjaannya, di mana Adil suka gaul dengan mayat. Ini seperti yang dikatakan oleh istrinya Adil di rumah susun. Dan ini diperkuat dari sebuah scene saat di terowongan. Tangan Adil diperlihatkan penuh dengan cairan. Cairan apa itu? Silahkan artikan sendiri. Dan pada scene saat Adil masuk ke dalam loker yang sempit dan juga gelap, ini bisa diartikan jika Adil kini berada dalam alam kubur yang sempit dan juga gelap. Dan tak lama kemudian muncul sosok penampakan yang ada di sebelah kanan dan kirinya Adil. Tapi ini semua hanya sebuah teori dari kita saja. Boleh percaya, boleh tidak. Yang harus kalian percaya jika siksa kubur itu benar-benar nyata. Adios, Perbados Formios. Bye-bye.